Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Persediaan Tuhan, diambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama berbunyi begini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah gini, selalu ada berita baik di masa-masa sulit jika kita ada dalam janji-janji Tuhan. Kepastian bahwa waktu yang lebih baik ada di depan, selalu itu janji Tuhan. Ini adalah pesan dari bagian kitab Yesaya ini. Ya, meskipun rakyat Israel telah menderita selama satu generasi di kamp pengungsian Babel, firman Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan pulang untuk membangun kembali kehidupan mereka di Israel. Ya. Semua pasti merindukan kabar baik di tengah masa-masa sulit. Melihat dengan lensa besar pada cara hidup sebenarnya, kita harus sadar bahwa tidak ada pernah waktu yang tidak sulit bagi seseorang. Selalu ada masa-masa sulit. Mungkin kita sudah, sedang, atau akan melewatinya. Bahkan hari-hari ini kita semua pasti ada di dalam masa yang sulit dan tidak menentu. Biasanya kan begitu ya. Hari-hari yang seolah-olah semuanya tidak ada jawaban. Beberapa dari kita telah terputus dari pekerjaan atau mengalami kekurangan pemasukan yang cukup signifikan ya dalam hari-hari yang sulit. Banyak yang tiba-tiba menganggur mungkin dari pekerjaannya. Demikianlah kita merindukan kabar baik di tengah masa-masa sulit. Nah, janji di dalam ayat ini adalah untuk makan dan minum secara bebas tanpa uang. Adalah kenyataan dan harapan sehari-hari bagi jutaan orang di saat-saat sulit. Ini adalah gambaran betapa tak terbatasnya persediaan Tuhan untuk kita. Kecenderungan alami kita pada saat seperti hari-hari sulit seperti ini misalnya, adalah untuk bersembunyi, mengisolasi diri melawan realita dalam upaya untuk mengatasi badai. Kerap kita merasa sendiri dan kehilangan harapan. Sepertinya semua yang kita lakukan sia-sia. Tapi Tuhan menginginkan yang lebih baik dari kita. Tuhan mengundang kita untuk mendengarkan arahan Roh Kudus dan bersandar pada janji-janjinya. Tuhan mengingatkan kita bahwa pada masa sulit tidak akan pernah Dia memisahkan dirinya dari kita. Bahkan persediaannya itu cukup bagi kita. Roh Kudus akan lakukan dua hal pada orang percaya yang ada dalam kesulitan. Pertama, Dia akan memberikan kita hikmat untuk melakukan sesuatu dan membuka beberapa pintu karena ada persediaan Tuhan di balik pintu kesempatan itu. Yang kedua, Dia akan menutup semua pintu dan membuat kita bertekuk lutut dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia mau tunjukkan kepada kita dalam waktunya Tuhan, kebutuhan kita pasti dijawab dengan cara yang ajaib. Nah, kedua hal ini sama-sama melatih kita untuk berserah dan bertumbuh dalam iman, merendahkan hati untuk akhirnya sadar bahwa setelah melewati masa sulit, kita akan berkata, pemeliharaan Tuhan selalu tepat waktu, dan kasih-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Nah, Tuhan yang menyediakan perkara indah bagi kita di balik musim-musim yang sulit, seperti mungkin hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mungkin di hari ini kami mengalami kesulitan, kami mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, kami mungkin saja kehilangan income kami Tuhan, atau mungkin kami hari ini mengalami sakit penyakit atau pergumulan dalam rumah tangga, apapun itu bentuknya Tuhan. Hari-hari sulit kami ini pasti ada sebuah jawaban dan sebuah proses yang akan mengubahkan diri kami. Tuhan, Engkau berjanji kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa Engkau akan memberikan persediaan-Mu cuma-cuma. Itu berarti persediaan-Mu tanpa batas Tuhan. Hari ini apapun yang kami butuhkan, baik itu dari kesembuhan, pemulihan, baik itu juga berkat finansial yang kami butuhkan hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hari-hari yang ke depan ada hal-hal indah yang Tuhan akan lakukan untuk kami. Kalau ada pintu yang tertutup, buat kami sadar bahwa itu tidak baik di baliknya. Kalau ada pintu yang terbuka, ajari kami untuk kami senantiasa mengucap syukur. Karena memang jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Kami akan buka hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.